Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang satwa yang ada di Indonesia sebenarnya banyak banget jenisnya. Nah, kalau kita udah ngasih makan yang ini nih, kita mau berinteraksi sama satwa lainnya. Kira-kira kita mau ketemu sama siapa? Hah, tungguin aja lah. Gila. Bukan salah. Ayo ikutin. Udah, jangan serakah. Udah, mau apa lagi? Kenapa sih semua orang tuh cuma mau Kak Aryo lagi ada di salah satu kebun binatang di Bali, guys. Ngomong-ngomong, sendirian aja nih, Kak. Ini liburan apa pelarian sih? Tapi bener banget kata Kak Aryo tadi, guys. Negara kita emang sangat kaya, termasuk keberadaan satwanya. Berhubung lagi ada di Bali, Kak Aryo mau melihat lebih dekat sahabat-sahabat yang ada di kebun binatang ini. Sebagai wujud konservasi binatang yang dilindungi, kebun binatang yang ada di Ubud ini mengadakan satu program wisata edukasi, yaitu Breakfast with Orang Utan. Yaitu dengan menikmati sejumlah hidangan sambil ditemani oleh orang utan, guys. Setidaknya ada 2 orang utan yang akan dibiarkan beraktivitas. Tujuannya biar pengunjung bisa mengenal lebih dekat serta paham akan pentingnya menjaga habitat orang utan. Oke, sekarang saya lagi ada di sebelah satwa yang dilindungi di Indonesia. Saya nggak boleh dekat-dekat karena pakai kacamata, jadi saya copot aja biar nggak rebutan ya kan. Jadi di sini namanya Septi. Mukanya agak galak sih sebenarnya, agak ngeri juga. Oh oke. Iya. Jadi sebenarnya yang menarik adalah karena ini adalah hewan yang dilindungi di Indonesia dan di sini itu adalah konservasi. Jadi sebenarnya tidak ada eksploitasi sama sekali dan kita tuh sebenarnya nggak boleh nyentuh kecuali kita disentuh duluan. Mungkin karena Septi juga tahu siapa yang jadi juaranya. Aduh, kok jadi tegang lama-lama. Tapi seru banget karena di sini memang wisata edukasi, jadi kita bisa belajar banyak tentang satwa-satwa yang ada di sini, termasuk juga sama Septi. Ini adalah orangutan, khasnya dari Kalimantan. Tuh, mau disayang, mau dicium, oh my god, oh temenan, oh karib, oke, iya. Dia sayang apa gimana sih? Mohon maaf. Oke. Guys, olahan serba daging tuh emang gak pernah salah ya. Disate, dibakar, dibikin steak, dijadiin rendang, gulai, sampai kari. Semua endul. Nah, kalau olahan daging sapi kayak gini, udah pernah nyobain belum? Yap, daging asap alias sei. Tahu nggak sih, sei merupakan salah satu sajian khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Rotendao. Dalam bahasa Rote, sei berarti daging yang disayat dalam ukuran kecil dan memanjang. Don't worry guys, lagi pandemi mainnya jangan jauh-jauh dulu. Kuy, kita ke BSD City aja. Ada resto yang menyajikan daging sei yang super yummy. Buka pada awal 2020, produksinya udah borongan banget. Dalam satu hari, ada sekitar 100 kg daging yang diolah. Berdasarkan data yang ada, konsumsi daging sapi nasional di Indonesia mencapai 2,9 kg per kapita per tahun. Persentase tertinggi ada di Jakarta. Konsumsinya bisa mencapai 5,39 kg per kapita per tahun. Makanya olahan yang menggunakan daging tuh laku banget. Setelah 3 jam, keluarkan daging dari mesin pengolahnya. Kemudian langsung potong tipis-tipis. FYI, gumpalan daging ini udah melalui proses marinasi 1 hari sebelumnya. Jadi udah ada bumbunya. Guys, tahu nggak sih? Awalnya daging rusalah yang diolah. Tapi, berhubung populasi hewan bertanduk indah ini semakin terancam, akhirnya masyarakat menggantinya dengan daging sapi. Oh iya, jenis dagingnya juga diperhatikan loh ya. Hanya bagian short plate yang digunakan. Bagian ini berasal dari perut bawah, tekstur dagingnya juicy-juicy gitu deh. Dijamin enes lah pokoknya. Kalau udah diiris tipis, next step adalah seasoning. Walaupun udah dimarinasi di hari sebelumnya, tapi masih harus ditambahin bumbu lagi guys, biar makin nikmat saat disantap. Supaya bumbu seasoning menyerap sempurna, grill dagingnya. Gak usah lama-lama, cukup 10 menit aja.
Kalau udah begini, bisa langsung dimakan deh. Eits, tapi biar bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia, daging harus melalui proses pengepakan. Nah, kalau udah kedap udara, artinya udah siap dikirim ke rumah kalian guys. Bisa tahan berbulan-bulan loh. Oh iya, banyak orang berpikir kalau daging yang diasap selama berjam-jam, kadar nutrisinya sudah hilang. Nggak gitu juga guys, justru sebaliknya, nutrisinya lebih kaya. Pada 100 gram daging sei, terkandung 32 gram protein, zat besinya sebanyak 5 mg, kalsium 15 mg, fosfor 300 mg, dan lemaknya 6 gram. It means sei daging asap tuh bagus untuk dikonsumsi. Kalau kalian penasaran, cus bisa pesan online atau datang langsung ke restonya nih. Bisa langsung coba semua varian. Yes, gak cuma daging sapi aja loh guys. Ada 5 varian yang memanjakan lidah. Selain sapi, ada pilihan tenderloin, lidah, bebek, bahkan ayam. Oh iya, saat makan sei, harus mesti kudu banget pakai sambal nih, yang cocok banget dipadukan dengan segala jenis. Yang tradisional sih pakai sambal luat, tapi di Papua ini mantepnya pakai chili oil dan sambal matah. Pasangan nasinya jangan lupa pilih nasi eyuk, alias nasi jeruk yang legit dan seger banget. Dan untuk mengimbangi asupan seratnya, ada tumis bayam. Semua ini bisa kalian coba dengan kisaran harga 30-50 ribuan. Mursida Bambang kan? Guys, buat para pecinta kuliner Jepang, pasti udah nggak asing sama yang namanya sidat dong. Yap, masyarakat Jepang biasa menyebutnya dengan unagi. Di Jepang, olahan unagi masuk dalam kategori makanan mahal loh. Soalnya, orang-orang Jepang tahu betul kalau sidat alias unagi ini tinggi kandungan gizi. Bahkan melebihi nutrisi pada ikan salmon. Nggak nyangka kan? Oh iya, tahu nggak sih perbedaan migrasi ikan salmon dan sidat? Kalau salmon lahir di sungai besar di laut dan kembali ke sungai, ikan sidat kebalikannya guys. Bertelur di laut, besar di sungai, dan kembali ke laut. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri belum banyak yang mengolah sidat jadi menu makanan lezat. Tapi tenang, mari kita temui masternya. Chef Dandan ini yang kasih tips untuk mengolah ikan sidat. Yang bosen sama burger dengan rasa yang gitu-gitu aja, sekali-kali bisa loh pakai daging sidat. Chef Dandan bakal nyontoin bikin kanafe burger guys. Itu tuh burger yang dibuat kecil-kecil biar lebih enak buat dicamilin. Nah, gak cuma banyak aja yang mini, isinya juga. Jadi ham yang biasanya dibuat dengan daging sapi, dibuat menggunakan daging sidat atau unagi yang dihaluskan. Oh iya, ternyata sidat adalah ikan yang gak punya sisik loh. Tapi, meskipun gak ada sisiknya, sidat mempunyai kulit yang tebal yang berfungsi melindungi tubuhnya dari goresan saat berenang. Kalau sidatnya udah halus, campurin tepung panir deh, agar adonannya nempel kayak perangko. Bisa sih kalau pakai tepung biasa, tapi istimewanya tepung panir juga akan kasih sensasi crunchy gitu, jadi kriuk-kriuk deh. Tapi kalau ngomongin burger emang gak bakal ada habisnya ya. Sedikit info tentang burger nih guys. Tahu nggak sih, menu yang berasal dari belahan bumi barat sana biasa disajikan untuk food selection, sarapan, dan makan siang. Kalau kita sih makan burger anytime ya, buat cemilan. Nah, yang ini kasih yang gampang deh. Gak kalah dengan daging sapi atau kambing, ikan sidat juga bisa dijadikan sate marangi. Guys, udah tahu kan kalau Indonesia itu punya banyak banget varian sate. Tiap daerah punya sate masing-masing yang rasanya juga beragam. Tapi yang membedakan sate marangi dan yang lainnya adalah dari gula aren ini guys. Inilah yang bikin sate marangi jadi lebih legit.
Yap, asam Jawa emang punya rasa lebih natural ya guys. Bahkan tingkat keasamannya cukup tinggi loh. Jadi bisa mengatasi bau amis dari sidatnya deh. Guys, sate Marangi membutuhkan perlakuan khusus jika dibandingkan dengan sate yang lain. Karena setelah daging sidatnya dipotong-potong, daging harus direndam dulu ke dalam bumbu yang sudah dibikin tadi. Ya, kira-kira 15 menitan lah, atau sampai bumbunya meresap. Proses ini biasa disebut dengan marinasi guys. Terus lanjut ditusuk-tusuk deh. Wah, tuh lihat, lemak sidatnya keluar semua. Sidat emang termasuk hewan yang lemaknya banyak ya guys. Tinggal plating deh. Sate sidat Marangi. Guys, selain membantu mencerdaskan otak dengan kandungan nutrisinya, ikan sidat juga bagus untuk cantikan kulit loh. Gak cuma itu aja, ikan sidat juga berfungsi untuk meningkatkan daya ingat dan menurunkan kandungan lemak jahat dalam darah loh. Guys, ada satu makanan yang identik banget kalau setoran ke rumah calon mertua. Apa hayo? Yap, martabak. Eits, tapi kali ini Destia nggak lagi mau ke rumah calon mertua ya guys. Tapi emang lagi pengen ngemil aja. Makanya Destia sengaja banget mampir ke Martabak Juara yang ada di Bilangan Jakarta Selatan. Orderannya martabak telur aja deh, yang super duper spesial. Ini dia guys, yang udah absen duluan. Adonan kulit martabak, telur bebek, daging cincang, dan... tapi, mohon maaf nih, kenapa pakai segala ada mie, keju, dan bumbu pedas ya? Martabak telur macam apa sih ini? Oke deh, sok diracik dulu aja mang. First thing first, telur bebeknya dulu yang landing ke dalam gelas. BTW, pada tahu nggak sih, kenapa martabak telur selalu pakai telur bebek dibanding telur ayam? Jawabannya, telur bebek dinilai lebih gurih, plus bisa membuat martabak jadi lebih padat guys. Biar makin gurih, martabak telur di sini juga nambahin ebi ke dalam adonan. Next, beberapa bahan yang anti mainstream bakal ikutan nyemplung nih guys. Mulai dari keju, irisan cabe, dan terakhir mie rebus. Nah loh, super banget nih isinya. Pakai ditambahin karbo segala. Isian ready, giliran kulitnya nih yang digarap. Tapi kali ini nggak perlu bikin adonan lagi ya guys. Cukup lebarin aja adonan kulitnya. Pakai teknik khusus kayak gini guys. Yang hobi beli martabak telur pasti nggak asing ya dengan gerakan martabak maker kayak gini. By the way, pada tahu nggak sih apa sebutan gerakan ini? Yap, di kalangan penjual martabak telur, gerakan ini disebut geplek ya guys. Lumayan banget nih, hitung-hitung melatih otot bicep dan triceps si mamang ya. Hahaha. Nah, secara kulit martabaknya tipis bingo, sementara isinya banyak, si kulit bakal meluncur lebih lama di atas wajan. Panasin kulitnya dulu selama beberapa detik biar lebih strong teksturnya. Lanjut, saatnya isiannya landing di atas kulit. Anyway, pada tahu nggak sih kalau martabak berasal dari bahasa Arab yang berarti dilipat atau berlapis. So, nggak heran ya kalau proses bikinnya martabak bakal dilipat-lipat kayak amplop dan punya lapisan. Just info aja nih, kalau martabak telur ini sebenarnya memang bukan kuliner asli Indonesia. Kalian tahu nggak sih, dulunya martabak eksis di tanah air sejak kedatangan para pedagang dari Timur Tengah dan India. Awalnya yang cuma niat berdagang rempah, malah ada akulturasi budaya nih guys. Salah satunya ya dari kuliner ini guys. Yang kepo ini martabak telur jenis apa? Jawabannya adalah martabak mie pedas Korea keju. Mantap! Nggak puas cuma satu menu? No worries guys. Martabak Juara punya satu menu lagi nih. Judulnya martabak isi karbo. Apalagi yang hobi nongkrong di warkop, pasti nggak asing ya sama menu mie telur kornet. Hihihi. Yap,
Tepatnya di zaman now, yang namanya martabak sih emang paling fleksibel, dimodelin dengan macam-macam isian dan topping. Kalau biasanya martabak manis yang punya banyak gaya, sekarang martabak telur juga nggak mau kalah, punya segamring isian, yang bikin martabak nggak flat lagi rasanya. Apalagi dua menu yang dibikin kali ini, seolah memenuhi keinginan para mie lovers ya guys. Ngemil martabak telur iya, rajin makan mie juga iya, sabi banget guys. Eits, kalau kali ini rasanya cukup gurih aja ya guys, nggak pakai cabai atau bumbu pedas lainnya. So, aman banget buat yang nggak doyan pedas sama sekali. Mie pedas Korea keju dan mie telur kornet dalam balutan martabak telur. Why not ya guys? BTW, sebelum rame dijajakan di kota Jakarta, ternyata martabak telur di Indonesia pertama kali dibuat di kota Tegal. Soal tampilan, martabak telur isi mie emang kelihatan lebih tebal dibanding martabak telur biasa. Lebih ngenyangin, so pasti ya guys. Kuy, sikat. Judulnya sih emang cemilan guys. Tapi kalau isinya karbo alias mie kayak gini, kayaknya sih bakal jadi menu makan siang deh. Renyah di luarnya cek, empuk di fillingnya juga cek. Apalagi yang martabak isi mie pedas Korea keju. Rasa pedasnya berasa banget di lidah. Seru kan? Makan martabak telur yang gak lagi gurih-gurih sedap, tapi juga pedas dan bikin nagih. For your info nih guys, orang utan di sini dititipkan oleh negara dan dirawat sebaik mungkin sebagai upaya konservasi yang sebenarnya. Berdasarkan International Union for Conservation of Nature, keberadaan orang utan pada tahun 2019 udah masuk dalam kondisi kritis dan menurun hingga 50%. Penyebabnya sangat klasik guys, yaitu kurangnya kesadaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan keberadaan mereka. Padahal, perlindungan terhadap orang utan sebagai hewan yang dilindungi udah jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Guys, dalam kegiatan ini gak cuma ada orang utan aja, ada juga si pintar yang berbadan besar. Siapa lagi kalau bukan gajah Sumatera. Tapi breakfastnya nggak sendirian karena saya mau ngasih makan gajah yang ada di sini. Hai. Oh my goodness. Ini pertama kalinya saya megang gajahnya dan rasanya aneh banget. Oke, mau makan? Oke, siap. There you go. Oh, mau juga? Ya. Oke. Oke, sebentar, sabar, tenang. Kenapa semua hewan kayak sayang banget sih sama gua? Oke. Ini dulu ya. Oke. There you go. Iya. Oke, jadi di sini sebenarnya yang paling menyenangkan adalah karena kita bisa bersentuhan langsung sama mereka. Dan iya. Galak ya. Saya sampai bingung mau ngomong apa ini. Jadi rasanya cukup menyenangkan dan membayangkan kalau mereka sebenarnya adalah hewan yang dilindungi. Nggak kebayang kalau suatu saat nanti misalnya anak cucu kita nggak bisa ketemu sama mereka dan nggak bisa ngelihat langsung seperti ini, nggak bisa bersentuhan langsung. Kayaknya cukup disayangkan ya. That's why kita harus menjaga banget kelestarian makhluk hidup lainnya, termasuk juga hewan-hewan yang dilindungi ini. Abis kita ngasih makan, kita mau, iya, oh, satu lagi ya, abis selesai ya. Abis ini kita bakal bareng-bareng sama mereka, bakal mandiin mereka juga dengan lumpur. Jadi saya bakal main dengan lumpur juga. Seseru apa? Ikutin terus, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Guys, ada nih yang ditunggu karena bikin rindu. Ayo apa? Mantan? Bukan guys, udah ngasih undangan kemarin. Gebetan? Bukan juga guys. Belum bisa move on dari mantan. Iya. Ini loh guys yang lebih prinsipil, apalagi kalau bukan vaksin COVID-19. Duh, ibarat long distance relationship nih, alias LDRan, kangennya tuh udah nggak nahan. Gimana enggak?
Kehadiran si vaksin ini jadi salah satu solusi kita untuk melawan virus corona yang udah 1 tahun mewabah. Udah bosen kan social distancing? Kangen dong cipika-cipiki sama sahabat dan berkunjung tanpa rasa was-was? Tapi nanya dulu nih, kalau vaksin COVID-19 sudah ada, pada mau divaksin nggak nih? Ya kalau udah diuji secara klinis mau aja. Kalau memang udah dibolehkan sama pemerintah, kita disuruh untuk vaksin, kita harus mengikuti semua peraturan pemerintah supaya masyarakat Indonesia terhindar dari mara bahaya atau penyakit. Mau ya, kalau keluarga sih aku anjurin gitu kalau memang udah ada vaksinnya dan aku dengar sudah ada. By the way, sebelum lanjut nih, tahu nggak sih beda vaksinasi dan imunisasi? Ayo. Jadi guys, imunisasi adalah proses membuat tubuh seseorang kebal terhadap penyakit. Sementara vaksinasi adalah proses pemberian vaksin bisa dengan cara disuntik atau diteteskan melalui mulut untuk meningkatkan antibodi agar tubuh dapat menangkal penyakit tertentu. Intinya sih, vaksinasi adalah tindakan untuk mendapatkan kekebalan. Sedangkan imunisasi adalah hasil dari vaksinasi, yaitu terbentuknya kekebalan tubuh. Nah, next question is, kalau vaksin COVID-19-nya sudah tersedia, gimana tuh cara mendistribusikannya ke masyarakat? Soalnya vaksin kan produk biologis yang rentan rusak, terutama akibat perbedaan suhu. Tenang guys, sebelum dapat izin edar, sebuah vaksin harus melalui tahapan pengembangan yang panjang. Menurut laman Satgas COVID-19, ada 5 tahap penting pengembangan vaksin. Tahap pertama adalah penelitian dasar. Tahap ini peneliti fokus meneliti cara kerja virus, bagaimana virus bisa menyerang tubuh manusia, dan sel-sel yang terkait dengan virus. Nah, sel-sel yang diinfeksi ini diperbanyak guys, untuk melihat reaksi dan diekstrasi virus dalam jumlah besar. Pada fase ini, vaksin sudah mulai dibuat dalam jumlah terbatas. Tahap kedua adalah uji preklinis, untuk memastikan keamanan vaksin sebelum diuji ke manusia. Vaksin diuji efektivitasnya pada hewan percobaan yang dikenal dengan istilah studi in vitro dan in vivo. Tahap ketiga adalah uji klinis yang meliputi 3 fase lagi. Fase 1 memastikan dosis vaksin aman pada manusia, serta menilai farmakokinetik dan farmakodinamiknya, yaitu kemampuan penyerapan vaksin di dalam tubuh, serta melihat apakah ada efek samping yang ditimbulkan. Fase kedua, jumlah subjek yang diuji ditambah lagi nih guys, mencapai 100 hingga 500 orang. Selain memastikan vaksin tetap aman, fase ini juga menilai efektivitas rentan dosis optimal, frekuensi pemberian dosis, dan melihat apakah ada efek samping jangka pendek. Setelah lolos uji klinis, baru deh masuk ke fase ketiga, di mana uji sampel mencapai lebih dari 1.000 orang. Hal ini bertujuan untuk melihat resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Kalau tahap ini berhasil, baru deh masuk ke fase persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Lulus evaluasi, baru deh vaksin diproduksi dalam skala besar agar bisa disebar ke masyarakat. Ruwet ya? Santuy guys, ini semua demi kalian, supaya vaksin yang nantinya disuntikan ke tubuh kita benar-benar aman dan ampuh menangkal virus, termasuk si COVID-19 ini. Nah, proses pendistribusian vaksin ini melibatkan pengawalan banyak pihak loh, demi menjaga mutu, khasiat, dan keamanan vaksin sampai ketika disuntikan ke masyarakat. Guys, vaksin ini nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kalian gak perlu khawatir deh dengan proses pendistribusian, pemberian, hingga penyuntikan vaksin. Di Indonesia, PT Bio Farma selaku badan usaha milik negara atau BUMN yang bakal memproduksi hingga mendistribusikan vaksin COVID-19. Vaksin akan disimpan di dalam cold room, yaitu ruang penyimpanan vaksin, agar suhu tetap terjaga. Selanjutnya, secara bertahap, vaksin akan dikirim ke tingkat kabupaten dan disalurkan ke rumah sakit hingga puskesmas. Untuk menjamin kualitas vaksin saat pendistribusian, vaksin yang dikeluarkan dari cold room akan dibawa menggunakan tempat sementara yang disebut vaksin carrier, yaitu alat untuk mengirim dan membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lainnya. So guys, ayo dukung upaya pemerintah dalam menghadirkan vaksin COVID-19 ini dan tetap menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita semua segera terbebas dari pandemi. Setuju ya?
Kali ini gue lagi barengan sama salah satu pengunjung yang hadir di sini, tapi mohon maaf nih, nggak kelihatan kan? Harus agak tilt up dikit, iya. Terima kasih loh. Nggak ngerti aja gitu kalau hostnya tinggi banget, dikasihnya kayak ginian. Hai, halo, Aiden. Hello, How are yeah. you? What's up? I'm good. So, Aiden ini asalnya dari Melbourne gitu ya, dan ini lagi jalan-jalan di sini, lagi holiday selama 13 hari. So, Aiden, Yeah. how do you feel about this place? Bali as a whole, Oh no, The zoo. the zoo, yes. it is amazing. It's a good experience. They treat the animals well. Okay. It's very up close and personal. You can hold the animals, you can touch them, so it's good feel for the animals. You can see that they're healthy and happy. Okay. It's a really good experience. See you really soon, bye. Yeah, bye. Let's go, kita lanjut lagi karena sekarang kita mau mandi sama gajah. Lanjut guys, untuk mengenal lebih dekat dengan gajah, kalian bisa nih ikutan kegiatan yang satu ini, Elephant Mud Fun. Mandi lumpur bersama gajah merupakan salah satu treatment yang wajib kalian cobain. Aktivitas ini juga mengajak wisatawan agar lebih dekat dengan si belalai panjang. Gajah juga merupakan hewan yang masuk dalam konservasi dan dilindungi guys. Pasalnya, populasi gajah di Indonesia diperkirakan terus menurun tiap tahunnya. Guys, gajah yang ada di sini adalah jenis gajah Sumatera. Masuk dalam jenis Elephas maximus sumatranus, adalah subspesies dari gajah Asia yang habitatnya terdapat di Pulau Sumatera. Populasi gajah Sumatera udah sangat menurun guys. Sekitar tahun 2000 aja, tercatat hanya ada 2.700 ekor gajah Sumatera yang masih bertahan. Gajah Sumatera merupakan hewan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dengan tinggi mencapai 3,5 meter pada bahu. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat, kulitnya tuh sebenarnya dia agak berlapis-lapis kayak apa ya? Kayak sering lipat-lipat gitu. Sebenarnya itu adalah caranya dia untuk bisa kalau misalnya kena panas atau apa dia bisa stretching gitu loh. Farting, kentut. Oke, nah udah gitu juga kenapa dia sering mandi lumpur? Karena ini untuk menstabilkan tubuhnya juga. Itu salah satu upayanya dia dilakukan. Karena mereka juga nggak punya pori-pori sih. Jadi gimana caranya mereka untuk bisa ngeluarin apa panas dari tubuhnya itu sebenarnya lewat mata. Jadi nggak lewat pori-porinya sama sekali. Dan dia nggak ngeluarin air. Makanya harus nyemplung kayak gini. Kita mau mandiin pakai lumpur lagi biar adem. Setelah mandi lumpur bareng gajah, kegiatan dilanjutkan dengan membersihkan gajah. Tuh kan, bule aja suka loh dengan binatang kebanggaan Indonesia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikannya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi mulainya? Oke deh, udahan dulu ya tayangan Tahu Nggak Sih hari ini. Pastiin kalian terus nonton Tahu Nggak Sih. Karena cuma di sini, kalian jadi makin tahu dan makin banyak ilmu. Sampai jumpa!